Om Tat Sat Ekamewam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Aikyam. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadrah Karatawo Yantu Iswata. Inggih Sang Yang Maharasi yang suci dan para guru suci, titiang nuna sampura, ya. Dumugi titiang tidak kenal pederawa dan titiang nunas tuntunan. Para ide pandita atau ide sang sulinggih, sang meraga suci, dan para pinandita dan para pemangku yang tersucikan, Bapak Ibu umat sedharma yang sama-sama berbahagia dan yang sangat saya hormati. Pada kali ini saya berjumpa kembali untuk berbagi kepada Bapak Ibu umat sedharma, yaitu tentang persiapan pembangkitan Kundalini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu umat sedharma, begitu juga saya bukan guru, saya hanya praktisi. Saya ingin akan menjalankan yaitu ajaran Resi Rene, ya, kita membayar utang kepada para maharsi, ya. Yang mana para maharsi kita di zaman dahulu, ya, dengan tekun telah melaksanakan tapa brata yoga dan semadinya, sehingga beliau mendapatkan wahyu, ya, yang dihimpun di dalam kitab suci Weda, begitu juga kitab-kitab suci lainnya, di antaranya adalah kitab Yoga Kundalini. Jadi para maharsi kita di zaman dahulu tidak ingin namanya yang dipuja-puja atau namanya dijunjung atau disembah-sembah atau diagung-agungkan, ya. Tetapi beliau, ya, ingin ajaran sucinya itulah yang disebarluaskan, ya, kepada seluruh umat manusia. Begitu agungnya kita punya maharsi di zaman dahulu, ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu umat sedharma, ya, saya ini ingin, ya, yaitu membayar utang kepada para maharsi dengan cara yaitu untuk menyebarluaskan, ya, ajaran Dharma ini, ya, terutama ajaran Kundalini, ya. Tapi sebelum kita menuju kepada yaitu persiapan pembersihan nadi-nadi dalam pembangkitan Kundalini ini, mungkin kita perlu tahu dulu apa itu Kundalini. Jadi Kundalini, Bapak Ibu umat sedharma, adalah jadi api yang masih tertidur di soring buana kita, yaitu di dasar buana alit kita yang terletak di segitiga terbalik di cakra muladhara yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di situ disebutkan ada seekor ular yang sementara tidur, yang panjangnya 3,5 gulungan. Apabila kepala ular itu akan dipukul, maka ular itu akan bergerak dan melejit menyelusuri nadi-nadi ke atas, yaitu menuju sahasrara cakra lewat tulang belakang kita. Tetapi kalau nadi belum bersih, maka perjalanan energi Kundalini ini akan terhambat, ya. Jadi itu akan bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Ya, sebagai contoh, kalau umpamanya energi Kundalini bergeraknya cuma sampai di pinggang, dia akan bisa menyebabkan sakit pinggang, ya.
Tapi kalau dia bergeraknya cuma sampai di punggung, bisa mengakibatkan sakit punggung dan seterusnya. Ya. Tapi kalau nadi sudah bersih, dia akan mulus perjalanannya menuju ke siwa dwara, ya, ke cakra sara kita. Ya. Jadi di situ nanti, ya, cakra yang teratai berdaun seribu ini akan mekar, ya. Ya. Di situ baru kita akan mencapai suprasadar, ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu Umat Sedharma, ya, sebelum kita membangkitkan kundalini ini, ya, mari dulu kita bersihkan nadi kita secara baik dan bertahap, ya, agar begitu umpama kundalini bangkit, kalau nadi sudah bersih, maka tidak ada gangguan untuk kesehatan kita. Dan jadi sebelum kita akan menuju ke pembersihan nadi-nadi yang ada di dalam tubuh kita, mungkin kita perlu tahu dulu apa yang perlu kita laksanakan, yaitu sebelum melaksanakan pembersihan nadi tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, ya, kita harus selalu berniat baik. Ya, maksudnya saya itu selalu berpikir positif, ya. Ya. Karena kalau kundalini ini sudah bangkit, ini juga bisa membuat kesehatan bagi tubuh kita dan juga bisa membahayakan bagi tubuh kita, ya, atau membahayakan bagi orang lain. Karena kundalini ini kalau sudah bangkit dihandaikan seperti pisau yang sangat tajam, ya. Tetapi kalau umpama dipergunakan untuk kepentingan keluarga, misalnya untuk menumis sayur dan mengupas buah-buahan dan yang lain-lain untuk kesejahteraan keluarga, itu sangatlah baik, ya. Tetapi kalau umpamanya pisau itu jatuh kepada orang yang salah, ya, bisa saja pisau itu akan dipergunakan melukai orang lain atau membuat suatu masalah kepada orang lain, ya. Demikian. Olehnya itu, mari kita selalu berpikir positif, ya, agar kita mendapatkan anugerah dari Yang Kuasa, yaitu untuk melaksanakan pembersihan nadi supaya bisa lancar, ya. Karena kalau umpamanya jiwa raga kita sudah bersih, baru sinar Tuhan itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Demikian, ya. Nah, jadi diharapkan kita selalu kontrol diri kita ini dengan ajaran keyakinan kita, yaitu Trikaya Parisuddha, ya. Jadi kita selalu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan berbuat yang baik, sehingga kita akan selamat di dalam kehidupan ini. Itu mungkin sarannya yang pertama, ya. Yang berikut, yang kedua adalah yaitu kita harus meninggalkan dulu kesenangan, ya, di dalam kehidupan ini, terutama menyangkut masalah tentang makanan, ya. Makanan yang disarankan di dalam rangka untuk pembersihan nadi dan peningkatan pembangkitan kundalini ini adalah makanan yang bersifat satwik atau satwas, ya. Jadi apa itu makanan yang bersifat satwas? Yaitu makanan yang berprotein dari protein nabati, ya. Yaitu seperti nasi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, ini sangatlah menyegarkan dan menyenangkan bagi tubuh di dalam rangka kita melaksanakan pembersihan nadi dan pembangkitan kundalini itu sendiri. Karena kita kalau makan protein nabati ini, ya, kita akan mudah mengendalikan pikiran kita. Begitu juga nadi akan lentur, mudah dibersihkan, ya. Jadi, tapi kalau kita makan makanan yang berprotein hewani seperti daging dan sejenisnya, itu akan membuat kita susah untuk pengendalian pikiran kita, ya. Ya. Karena nafsu lebih besar, lebih dominan yang menguasai diri kita. Nah, jadi pikiran ini dihandaikan seperti
yaitu kuda liar ya. Itu sangat susah sekali untuk dikendalikan atau ditaklukkan ya. Begitu juga diibaratkan seperti kera atau monyet itu ya, yang melompat ke sana kemari tidak terkendali ya. Jadi olehnya itu makanan ini sangat penting sekali ya untuk disarankan kepada kita, yaitu untuk demi kelancaran daripada pembersihan nadi dan pembangkitan kundalini itu sendiri. Nah, setelah kita tahu tentang makanan Bapak Ibu umat sedharma, jadi yang syarat berikutnya ya, kita selaku umat Hindu ini harus mencari waktu yang baik. Ya, kita hindari yaitu dewasa tanpa guru ya. Karena kita ini harus mendapatkan tuntunan dari guru ya. Olehnya itu kita hindari dewasa tanpa guru. Cari yaitu hari baik yang lainnya untuk kita dapat melaksanakan pembersihan nadi dalam tubuh kita melalui pengolahan napas ya. Jadi setelah kita sudah mendapatkan hari yang baik ya, baru kita mau mencari tempat untuk pelaksanaan meditasi, yaitu mungkin di kediaman kita, di rumah kita ada mungkin kamar suci ya, ataukah umpamanya ada tempat ibadah keluarga atau merajaan atau sanggar, atau bagi umat Hindu di Jawa itu mungkin melaksanakan di Sentong Tengah, dan begitu juga pada umumnya umat Hindu di Nusantara, silakan sesuai dengan nama tempat suci yang sudah ditentukan. Jadi setelah kita mendapatkan tempat suci untuk pelaksanaan meditasi, kita mulai duduk ya, bersila dengan ngambil sikap Siddha Asana. Jadi sikap Siddha Asana ini yaitu kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri ya. Jadi badan tegak lurus ya, agar pergerakan energi kundalini ke seluruh cakra ini mendapat kelancaran ya. Dan begitu juga ya, pikiran kita pusatkan di ujung hidung ya. Karena hidung ini adalah merupakan lambang gunung ya. Gunung yang tertinggi, yaitu Gunung Indrakila ya, tempatnya Arjuna bertapa atau bersemadi ya, untuk mendapatkan panah Pasupati ya, yang mana panah Pasupati itu ya, dengan panahnya Arjuna dengan panahnya Dewa Siwa akan bersatu di situ ya. Jadi demikian. Jadi diharapkan kita melaksanakan konsentrasi di ujung hidung ini supaya pikiran kita terpusat, dan kita cakupkan tangan di dada ya, yaitu yang mana sebenarnya kita menyatukan Panca Brahma dan Panca Tirta, dan di dalam cakupan tangan itu ada angin, yaitu karena lambang Panca Brahma dan Panca Tirta ini adalah lambang api dengan air ya, positif dengan negatif ya. Jadi ada angin itu adalah mang, jadi kita ang mang menjadi om ya. Jadi kita mendapat penunggalan yaitu melalui cakupan tangan ini. Dan begitu juga lidah kita lekukan tempelkan ujung lidah di langit-langit kita, yaitu di rongga mulut kita ya. Jadi itu maksudnya itu adalah lidah ini adalah lambang ang atau api ya. Langit-langit itu adalah simbol ya. Jadi itu ada air ya. Jadi kalau api ini akan bertemu dengan air, akan menimbulkan energi uap ya, yang menuju penyatuan kita kepada Sang Maha Pencipta. Jadi demikian. Jadi kita pusatkan pikiran kita di ujung hidung ya. Dan begitu juga tangan kita ini, setelah kita mencakupkan tangan, kita perlu laksanakan doa ya.
doa yang pertama adalah pembersihan tempat duduk kita, dan begitu juga pembersihan badan kita. Ya. Jadi mari kita mulai berdoa. Om Sida Asana Persada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Ya, setelah kita melaksanakan yaitu pembersihan tempat duduk dan sekitarnya, ya, dan pembersihan badan, kita melaksanakan yaitu sembah kosong. Jadi tangan kita cukupkan di selaning lelata atau di antara kedua alis, ya. Om Atma Tatuatma Parisudamam Yanama Swaha. Jadi semoga, ya, Atma dengan Parama Atma bersatu, ya, mensucikan pikiran dan jiwa raga kita. Jadi setelah kita melaksanakan sembah puyung atau sembah kosong ini, ya, jadi kita akan yaitu berdoa untuk kedamaian alam semesta ini, ya, agar dapat memberikan vibrasi kepada alam kecil kita yang disebut Buana Alit, ya. Jadi mari kita mulai berdoa. Om Diao Santir Antariksam Santi Pertiwa Santir Apa Santir Osadaya Santi Wanaspataya Santir Wiswadewa Santir Brahma Santi Saruam Santi Santirewam Santi Sama Santire Edi. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, damailah diauh alam atas atau langit, damailah antariksa atau alam tengah, damailah pertiwi atau bumi atau tanah, damailah apah atau air, damailah osadaya, rumput-rumputan tanaman palawija, damailah wanaspataya, pohon-pohonan kayu dan pohon-pohonan buah-buahan, damailah para dewa sebagai sinar suci Tuhan, damailah Brahma sang pencipta alam beserta isinya. Semoga semuanya dalam keadaan damai atas perlindunganmu, Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Samastaloka Sukina Bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma, ya, kita mendoakan alam semesta agar mencapai kedamaian, ya, karena kita menyadari sebagai umat Hindu bahwa alam semesta ini adalah merupakan Buana Agung. Nah, alam kecil kita adalah Buana Alit, ya. Ya, jadi Buana Agung dan Buana Alit, ya, adalah tunggal. Jadi mendoakan damai kepada alam Buana Agung ini, ya, diharapkan kita akan mendapatkan vibrasi kedamaian, terutama dalam pikiran, jiwa raga kita dan hati kita. Dan begitu juga kita mendoakan kepada semua makhluk berbahagia, karena dalam semua makhluk itu ada Atman, ya, dan diri kita juga ada Atman. Ya, kalau kita mendoakan semua makhluk berbahagia, ya, semoga kita akan mendapatkan juga vibrasi kebahagiaan dalam diri kita, dalam hidup kita ini. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Jadi yang terakhir mari kita berdoa yaitu tentang kepada Guru Dewa, ya, supaya kita mendapatkan tuntunan daripada Guru Dewa. Jadi kita mulai. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur
Dewa Maheswara, Guru Satsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawi Yanama Swaha. Jadi Bapak Ibu, kita sudah selesai mohon tuntunan kepada Guru Dewa. Ya, mari kita sudah mulai, yaitu memusatkan pikiran untuk pembersihan nadi kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mulai konsentrasi di ujung hidung. Nah, dan kali ini Bapak Ibu umat sedharma, kita melaksanakan pembersihan nadi ini, yaitu penarikan napas, penahanan napas, dan pengeluaran napas ini. Kita tidak mempergunakan mantra atau doa, tetapi kita hanya mengontrol napas keluar masuk di hidung dan merasakannya napas masuk, dan begitu juga merasakannya dalam badan kita atau tubuh kita, ya. Dan begitu mengeluarkan, kita juga merasakannya di dalam hidung kita. Jadi kita mulai. Tarik napas dari kedua lubang hidung dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 2 kali, rasakan dalam tubuh. Dengan hitungan 4 kali. Lalu keluarkan napas dengan hitungan 2 kali dan rasakan napas keluar bersamaan dengan energi negatif atau hawa negatif atau racun atau penyakit, semua dikeluarkan, ya, bersamaan dengan hembusan napas. Ya. Jadi kita mulai 1 kali lagi. Tarik napas yang dalam dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 4 kali. Lalu keluarkan napas dengan hitungan 2 kali bersamaan dengan niatkan semua hawa negatif atau penyakit semua keluar dari tubuh bersamaan dengan hembusan napas, ya. Jadi ini dilaksanakan 6 putaran, ya. Jadi 6 putaran. Jadi napas pertama ini kita laksanakan 6 putaran, ya. Jadi untuk pengolahan napas berikutnya untuk pembersihan nadi, ya, kita mulai. Tutup lubang hidung sebelah kanan dari samping. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kiri dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Lalu keluarkan napas kembali ke lubang hidung sebelah kiri, ya. Ya. Jadi kembali lagi. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kiri. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Lalu keluarkan napas kembali ke lubang hidung sebelah kiri. Jadi ini dilaksanakan 6 putaran. Yaitu ini napas yang kedua, ya, untuk pembersihan nadi. Jadi untuk pembersihan nadi yang kedua, ya, kita melalui pengolahan napas, kita mulai. Tutup lubang hidung sebelah kiri dengan ibu jari tangan kiri dari samping. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kanan. Tahan napas hitungan 2 kali, rasakan dalam tubuh. Lalu keluarkan kembali napas ke lubang hidung sebelah kanan, ya. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kanan. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Rasakan dalam tubuh. Lalu keluarkan napas dengan hitungan 2 kali, ya. Nah, jadi ini adalah yaitu pengolahan napas yang ketiga, ya. Jadi setelah pernapasan yang ketiga ini, kita mulai lagi, yaitu melaksanakan pernapasan berikutnya. Tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan dari samping. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kiri.
dengan 1 kali hitungan. Tahan napas dengan 2 kali hitungan, rasakan dalam tubuh. Tutup lubang hidung sebelah kiri dengan ibu jari tangan kiri. Lalu hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kanan. Jadi ini dilaksanakan 6 putaran. Ini adalah pernapasan yang keempat, yang keempat. Jadi ini dilaksanakan 6 putaran. Kembali sekarang lagi ya. Tutup lubang hidung sebelah kiri dengan ibu jari tangan kiri. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kanan dengan 1 kali hitungan. Tahan napas dengan 2 kali hitungan. Tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan. Lalu hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kiri. Kembali lagi. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kanan dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Lalu hembuskan napas. Tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan dari samping. Hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kiri. Nah, ini dilaksanakan 6 putaran. Ini adalah yaitu pernapasan yang kelima. Nah, sekarang pernapasan yang keenam, yaitu Bapak Ibu kita mulai. Tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan dari samping. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kanan. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Lalu tutup lubang hidung sebelah kiri dengan ibu jari tangan kiri. Hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kanan. Nah, sekarang langsung dibalik lagi ya. Jadi sekarang dibalik lagi. Tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan. Tarik napas dari lubang hidung sebelah kiri. Tutup lubang hidung sebelah kiri. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Lalu hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kanan ya. Sekarang balik lagi ya. Tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan dari samping. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Lalu hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kiri. Jadi ini dilaksanakan bolak-balik ya. Jadi 6 putaran ya. Nah, jadi untuk pengolahan napas berikutnya yaitu kita mulai siap-siap ya. Pandangan tetap lurus ke ujung hidung, kontrol napas keluar masuk, dan kita mulai melaksanakan penarikan napas yang berikutnya yaitu penarikan napas yang ke-7. Tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan dari samping. Tarik napas dalam dari lubang hidung sebelah kiri. Tahan napas dengan 2 kali hitungan. Lalu keluarkan napas kedua lubang hidung ya. Jadi kembali lagi. Tarik napas dari lubang hidung sebelah kiri dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Rasakan dalam tubuh. Lalu keluarkan napas kedua lubang hidung. Nah, sekarang kembali berubah lagi ya. Tutup lubang hidung sebelah kiri dengan ibu jari tangan kiri ya, dari samping. Tarik napas dari lubang hidung sebelah kanan dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Lalu hembuskan napas kedua lubang hidung ya. Tarik napas yang dalam dari lubang hidung sebelah kanan dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Lalu hembuskan napas kedua lubang hidung. Jadi ini adalah
yaitu penarikan napas yang ketujuh ya, ketujuh. Nah, jadi sekarang putar lagi ya. Jadi kita kembali lagi, ini dilaksanakan yaitu 6 putaran ya. Jadi untuk pengolahan napas berikutnya mari kita mulai. Tarik napas dengan kedua lubang hidung. Tahan sebentar dengan 2 kali hitungan. Lalu tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan. Lalu hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kiri. Lagi kembali. Tarik napas dengan kedua lubang hidung yang dalam dengan hitungan 1 kali. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Tutup lubang hidung sebelah kanan dengan ibu jari tangan kanan dari samping. Hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kiri. Dan sekarang balik lagi ya. Tarik napas dengan kedua lubang hidung. Tahan napas dengan hitungan 2 kali. Tutup lubang hidung sebelah kiri dengan ibu jari tangan kiri. Hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kanan ya. Kembali lagi, tarik napas dengan kedua lubang hidung. Tahan napas hitungan 2 kali, rasakan dalam tubuh. Tutup lubang hidung sebelah kiri dengan ibu jari tangan kiri dari samping. Hembuskan napas ke lubang hidung sebelah kanan ya. Jadi demikian ya. Jadi kalau memang nanti kalau Bapak sudah sering laksanakan, tidak perlu lagi hidung ini ditutup dari samping ya, kanan atau samping kiri ya. Kita bisa langsung menarik napas langsung dari hidung sebelah kiri, menahan dan hembuskan ke sebelah kanan. Nanti kalau sudah terbiasa ya. Jadi itu nanti kalau sudah dibiasakan, kita sudah terbiasa itu menarik napas dari hidung sebelah kiri ke kanan, dari ke kanan ke kiri, itu sudah biasa. Jadi ini perlu dilaksanakan secara bertahap. Nah, jadi napas yang dilaksanakan yang sekarang yang ke-9 yaitu adalah napas yaitu cepat ya, napas cepat. Jadi napas cepat ini yaitu dilaksanakan penarikan napas dari kedua lubang hidung langsung lewat paru-paru menuju perut ya. Begitu napas dari perut ini kembali lagi ke paru-paru langsung ke ujung hidung ya. Jadi ini dengan cepat ya, dengan cepat. Jadi begitu juga dari hidung kembali ke perut lewat paru-paru, dan dari perut yaitu ke hidung lewat paru-paru. Jadi napas ini dilaksanakan dengan cepat, yaitu dilaksanakan yaitu 6 kali penarikan napas. Yaitu 60 kali ya, 60 kali hitungan ya untuk penarikan napas ini ya. Jadi 60 kali. Jadi begitu napas keluar dari ujung hidung kita baru hitung 1 dan sampai 60 kali penarikan napas ya. Jadi demikian. Jadi begitu setelah napas terakhir keluar dari hidung kita dengan napas cepat ini, napas terakhir keluar dari ujung hidung kita, jadi berikan napas itu yaitu bekerja seperti biasa ya. Tidak ada penahanan dan pengeluaran napas, kita berikan napas itu bekerja seperti biasa saja ya. Jadi kita mulai, saya berikan contoh. Tarik napas yang dalam, kita mulai melaksanakan pernapasan cepat. Setelah sampai kita penarikan dan pengeluaran napas 60 kali, kita istirahat sejenak, berikan napas itu bekerja seperti biasa ya. Jangan dipaksakan napasnya supaya dia
bernapas seperti biasa saja ya. Berikan hidung itu mengeluarkan napas dan memasukkan napas ritmis ya, seperti biasa. Nah, setelah kita istirahat sejenak ya, kembali lagi kita melaksanakan penarikan napas cepat ini, yaitu sampai 60 kali 60 kali hitungan ya, napas cepat ini ya dilaksanakan. Nah, begitu juga selesainya penarikan napas, kita istirahat sejenak, berikan napas itu bekerja seperti biasanya. Nah, ini dilaksanakan 6 kali putaran penarikan napas ya. Jadi begitu Bapak Ibu keluar keringat ya, langsung usapkan di tubuh kita atau di badan kita ya. Jangan dilap dengan handuk, karena prana ini bekerja dalam tubuh ini ya, dikeluarkan sebagai keringat, lantas keringat itu diusapkan kembali dalam tubuh, yaitu menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Begitu ya. Jadi napas cepat ini manfaatnya Bapak Ibu umat sedharma, yaitu memaksa nadi-nadi yang belum bersih itu dipaksa untuk dibersihkan ya. Jadi sehingga nadi kita akan menjadi bersih. Nah, dan begitu juga manfaatnya napas cepat ini adalah untuk kesehatan perut ya, untuk melancarkan pencernaan, dan begitu juga bakteri-bakteri atau cacing kremi yang ada di perut itu akan mati semua kalau ini dilaksanakan secara terus-menerus ya. Jadi ini dilaksanakan pembersihan ini dengan serius supaya nanti nadi kita bersih, cepat kita akan membangkitkan kundalini ya. Jadi napas cepat yang berikutnya Bapak Ibu umat sedharma, yaitu kembali seperti tadi, napas masuk dari hidung ke perut lewat paru-paru, dari perut juga keluar ke hidung lewat paru-paru. Nah, terus begitu dilaksanakan napas cepat. Nah, setelah ini napas terakhir keluar ya, dari ujung hidung kita dengan hitungan 60 kali penarikan napas dan pengeluaran napas ini, maka begitu napas ini terakhir itu sudah masuk ke dalam hidung kita ya, tahan di dalam ya, tahan di dalam. Jadi dengan penahanan napas ini ya, bahwa kita merasakan prana itu akan bekerja dalam tubuh kita ya. Jadi semua napas itu disalurkan seluruh nadi, dan kita akan merasakan ya sensasi ya, vibrasi yang luar biasa. Setelah itu merasakan di tubuh, maka kita pusatkan lagi kembali pikiran kita yaitu di Ajna Cakra atau di antara kedua alis. Di situ kita pusatkan pikiran kita masih dalam keadaan penahanan napas. Berikan napas itu menghilang sendiri di dalam tubuh ya, dalam tubuh ya. Tapi kalau Bapak tidak mampu menahannya itu, ya lepaskan saja napasnya kembali, bernapas seperti biasa. Nah, kita istirahat sejenak, setelah itu kita akan laksanakan kembali. Jadi kita berikan contoh, itu pernapasan yang kedua ya. Kita tarik napas. Jadi setelah 60 kali kita melaksanakan napas cepat ini ya, begitu napas masuk ke dalam, tarik ke dalam ini, langsung tahan kita napas itu di dalam ya. Jadi rasakan dalam tubuh dan pusatkan pikiran ini kembali kepada Ajna Cakra atau di antara kedua alis ya. Jadi Bapak akan merasakan vibrasi yang luar biasa nanti ya, kalau Bapak menahan napas di dalam. Nah, ini penarikan napas yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi manfaatnya saya sudah kasih tahu ya. Nah, dan penarikan napas cepat yang ketiga ya, itu Bapak Ibu umat sedharma tetap seperti tadi ini, kita melaksanakan pernapasan masuk dari hidung ke perut, dari perut ke hidung, dan secara cepat ya. Jadi perut kita ini sampai kembang kempiskan kita harus bertenaga ya, bertenaga melaksanakan itu.
supaya nadi itu betul-betul bersih dalam tubuh kita. Ya. Jadi yang terakhir, begitu Bapak mengembuskan napas, ya, yaitu dari napas cepat ini, tahan napas di luar. Ya. Jadi akan Bapak mendapatkan yaitu vibrasi yang luar biasa. Ya. Ya. Jadi itu kita tahan napas cepat di luar. Jadi bagaimana reaksi prana yang kita keluarkan dari tubuh, langsung kita tahan di luar. Tetapi biar bagaimana masih ada yaitu berapa geranti napas yang ada di tubuh kita yang membuat tubuh kita masih bekerja, ya. Jadi demikian Bapak Ibu Umat Sedharma, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian laksanakan saja napas cepat ini yang terakhir, yaitu begitu keluar napas, tahan napas itu di luar, ya. Jadi Bapak laksanakan ini, ya, penarikan napas dan pengeluaran napas tetap 60 kali, ya, yaitu penarikan napas dan pengeluaran napas ini 60 kali hitungan. Ini dilaksanakan 6 putaran ini, ya. Nah, sehabis itu Bapak sudah dapat melihat nanti bagaimana perkembangan pembersihan nadi dalam tubuh kita, ya. Dan ini terus dilaksanakan karena kita kalau melaksanakan secara bertahap pembersihan nadi dalam tubuh kita, jadi itu akan cepat, ya, nadi-nadi yang ada dalam tubuh bersih, dan pembangkitan kundalini kita akan laksanakan nanti. Nah, supaya begitu umpama nadi sudah bersih, kita bangkitkan kundalini, yaitu lancarnya energi kundalini ke seluruh tubuh dengan baik, ya. Jadi demikian Bapak Ibu, ya, menyangkut masalah tentang yaitu pembersihan nadi, ya. Tapi pembersihan nadi yang terakhir untuk mengetahui bahwa nadi dalam tubuh kita sudah bersih, ada pernapasan yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Umat Sedharma. Nah, jadi setelah umpama Bapak melaksanakan pembersihan nadi yang lain, ya, yang terakhir ini Bapak laksanakan nanti, yaitu dengan cara yaitu kita mulai konsentrasi di ujung hidung, ya. Kita pusatkan pikiran di ujung hidung. Baru kita memohon kepada yaitu Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, ya, Idi Sang Yang Widiwasa, ya, untuk supaya betul-betul membersihkan nadi yang ada dalam tubuh kita, ya. Ya, jadi kita bermohon, ya. Jadi kita mulai yaitu konsentrasi di ujung hidung. Ini pernapasan yang terakhir ini untuk mengetahui bahwa nadi kita sudah bersih atau bagaimana, ya. Kalau umpama bersih, nanti Bapak akan rasakan. Jadi begitu Bapak mulai menarik napas yang dalam, ya. Jadi tahan napas itu di dalam tubuh kita, ya. Tahan napas itu di dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau umpamanya, ya, Bapak napas itu menghilang di dalam tubuh dan Bapak juga tidak ada perasaan umpamanya osa atau bagaimana, tersengal-sengal atau bagaimana, ya, itu berarti prana yang di dalam tubuh ini kita sudah membersihkan nadi-nadi yang ada dalam tubuh. Berarti nadi itu sudah mulai bersih, ya. Kalau napas itu menghilang dalam tubuh dan kita juga biasa-biasa saja, tidak ada masalah, bisa Bapak menahan napas ini sampai lama, ya. Dan itu tandanya nadi kita sudah bersih, ya. Jadi kalau nadi sudah bersih, yang berikutnya nanti baru saya akan ajak Bapak untuk menghidupkan kundalini, ya. Menghidupkan yaitu energi kundalini yang ada di soring buana kita, yaitu ada napas terakhir untuk menghidupkan kundalini itu, ya. Jadi nanti kita sama-sama bersama Bapak Ibu sekalian, ya, untuk melaksanakannya untuk kali berikutnya. Tetapi sebelumnya itu perlu juga Bapak Ibu ketahui, ya, bahwa kalau umpamanya nadi sudah bersih, kita akan membangkitkan kundalini. Setelah bangkit kundalini, nanti saya ajak Bapak Ibu itu untuk membersihkan cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita, ya, dengan energi kundalini, ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam tubuh kita ini ada 7 cakra utama, ya.
yaitu mulai dari cakra Muladhara, Swadhisthana Cakra, Nabi Cakra, Anahata Cakra, Visuddhi Cakra, Ajna Cakra dan Sahasrara Cakra ya, yaitu di ubun-ubun. Jadi teratai yang berdaun 1000 itu ya. Ya, jadi nanti kita akan ajak untuk membersihkan cakra-cakra yang ada di dalam tubuh. Dan di samping ada cakra utama yang disebut cakra mayor ini, ada 7 cakra utama, ada juga cakra kecil-kecil di dalam tubuh kita, yaitu di antara cakra-cakra ke-7 cakra ini ya. Itu jumlahnya ribuan banyaknya cakra kecil-kecil ya. Jadi itu juga akan nanti dibersihkan dengan energi Kundalini. Ya, jadi demikian Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya sudah semuanya bersih Bapak Ibu ya, cakra-cakra kita dalam tubuh sudah bersih, yaitu cakra itu akan menjadi ya suprasadar, menjadi sehat ya, kuat, simbang dan sempurna di dalam tubuh kita. Itu akan menjadi suprasadar ya, yaitu antara tidur dan terjaga ya di dalam tubuh kita ya. Jadi itu kita sudah terbuka ya, yaitu yang namanya mungkin ya yang ada di dalam tubuh kita, yaitu cakra-cakra itu sudah bergerak ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu, mari kita serius untuk pembersihan nadi dalam rangka yaitu nanti pembangkitan Kundalini yang kita akan laksanakan ya. Dan di samping itu juga Bapak Ibu ya, setelah kita membersihkan ke-7 cakra utama yang ada dalam tubuh kita, dan begitu juga cakra kecil-kecil di sekitar 7 cakra ada dalam tubuh kita ya. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu Mas Dharma untuk berdharma wisata dari cakra satu ke cakra yang lainnya ya. Karena nanti kalau sudah umpama bangkit ini Kundalini, maka ya kita akan loncatkan ini ya dari cakra satu ke cakra yang lainnya ya. Jadi Bapak akan mendapatkan yaitu ya vibrasi yang luar biasa ya. Jadi bagaimana kita merasakan yaitu di dalam tubuh kita setiap cakra itu mempunyai suatu getaran atau gelombang yang berbeda ya. Jadi mempunyai energi yang berbeda ya. Jadi nanti Bapak akan rasakan kalau sudah Kundalini kita bisa hidup ya. Jadi di situ baru artinya disebutkan itu ya, artinya pikiran pergi ke segala pikiran ya. Jadi artinya Bapak Ibu ya, di mana apa yang kita pikirkan itu bisa saja akan terjadi ya. Begitu juga suara pergi ke segala suara, apa yang kita ucapkan itu bisa saja akan terjadi ya. Orang bijak mengatakan siding ucap ya. Jadi olehnya itu kita perlu hati-hati ya. Jadi kalau memang sudah cakra-cakra kita sudah hidup semua, sudah bersih semua Bapak Ibu, kita akan ajak berdharma wisata ya. Jadi begitu kita loncatkan dari masing-masing cakra ini, Bapak akan merasakan vibrasi yang luar biasa. Jadi di situ Bapak baru akan merasakan getaran-getaran yang ada di masing-masing cakra. Nah, begitu juga gelombang-gelombang yang Bapak rasakan. Karena orang bijak mengatakan siapa mencari dia yang dapat, siapa yang melaksanakan dia akan merasakan ya. Jadi kita akan mendapatkan rasa nanti yang luar biasa ya di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau umpamanya sudah pikiran pergi ke segala pikiran di dalam tubuh kita, kemana saja itu ya, energi Kundalini ini ya, kita loncatkan mungkin di seluruh tubuh kita akan merasakannya. Mungkin loncatkan ke tangan ya, dia akan di tangan, di kaki dia akan di kaki, dan di seluruh tubuh kita ini. Jadi konsentrasi kita tidak akan terganggu di luar ya, karena kita sudah konsentrasi dalam tubuh. Nah, seperti kita ini di dalam rumah kaca ya. Jadi orang luar itu tidak bisa melihat kita ke dalam, tapi kita dari dalam ini bisa kita melihat keluar ya. Jadi begitu kita terbuka sudah ya cakra-cakra ini ya, jadi kita sudah dapat melihat ya kemampuan orang ya.
Kalau dia berbicara itu sampai di mana bicaranya kita sudah tahu. Ya, arah tujuannya itu sudah tahu. Ya, karena ini mata ketiga ini sudah terbuka ya. Jadi demikian ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu umat sedharma ya, saya harapkan mari kita serius untuk pembersihan nadi kita agar cepat kita bisa meningkatkan kepembangkitan Kundalini. Dan perlu saya sampaikan, ini yang saya sampaikan ini adalah rahasia jenanam ya. Ya, artinya pengetahuan yang sangat rahasia sekali sebenarnya ya. Ya. Tetapi karena saya ingin menyebarkan ajaran Maharesi untuk membayar utang kepada Maharesi ini ya, agar betul-betul nantinya ya ada kelebihan kita ini dipergunakan untuk yang positif ya, yang positif ya, untuk kesehatan diri kita, untuk keselamatan keluarga dan orang lain, dan keharmonisan lingkungan di sekitar kita. Jadi itu ya, seperti yaitu tanaman tebu yang sudah tumbuh subur itu ya. Jadi yang tumbuh rimbun, kalau sudah besar tebu itu, yaitu dia akan memberikan asupan air kepada tanaman lain yang ada di sekitarnya bila mana musim panas tiba. Demikian Bapak Ibu, supaya kelebihan kita berguna untuk yaitu keselamatan diri kita sendiri, keluarga dan orang lain, dan keharmonisan lingkungan sekitar kita. Demikian. Tapi saya mohon maaf juga, siapa tahu ada guru-guru suci ya, jadi pandita atau pinandita yang mungkin sudah ya bangkit ya kundalininya, atau sudah melaksanakan yang namanya pembersihan cakra-cakra dalam tubuh, dan selanjutnya untuk berdharma wista dari satu cakra ke cakra yang lain ini. Saya mohon maaf ya, kalau umpama dari pengetahuan saya yang sedikit ini ya, mungkin namanya manusia kurang sempurna ya. Jadi di atas langit masih ada langit ya. Kalau umpamanya apa yang saya sampaikan ya itu kurang berkenaan atau kurang sempurna, tolong disempurnakan ya. Karena saya tujuannya cuma untuk berbagi demi untuk ya kesehatan kita semuanya, untuk yaitu meningkatkan tentang jati diri kita yang sejati ya. Jadi supaya kita tahu tentang jati diri kita yang sejati ya. Siapa saya, dari mana saya, dan apa yang saya cari ke dunia ini, dan selanjutnya saya mau kemana. Jadi pertanyaan itu nanti yang kita diungkapkan di dalam itu peningkatan daripada pembangkitan Kundalini ini ya. Di situ baru nanti Bapak akan bisa merasakan ya kehidupan daripada aksara yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau belum bangkit Kundalininya, Bapak Ibu umat sedharma ya, itu tidak bisa kita akan merasakan ya. Itu orang bijak mengatakan ya, api sendok ban api ya, sendok ban ya. Jadi itu nanti ada persenggamaan aksara, itu baru bisa kita lakukan apabila Kundalini ini sudah hidup ya. Jadi demikian. Kalau sebelumnya itu ya, saya mohon maaf ya. Jadi mungkin tidak bisa kita akan yaitu mensenggamakan aksara-aksara itu, yaitu istilah dalam yoga dari satu ke satu ya. Demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu umat sedharma, dan sekali lagi ya, selaku manusia biasa, saya tidak luput dengan kehilapan atau ketidaksempurnaan ini. Kalau ada tutur kata saya yang ngelantur atau tidak beraturan ya, atau tidak berkenaan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekian saja ya. Jadi nanti kita bertemu lagi untuk berikutnya. Sekian saja, saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om.